Shalom, selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih tetap punya semangat yang luar biasa. Nah, anak-anak ibu, hari ini kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD. Tentunya masih tetap dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anakku, pada minggu sebelumnya, pada minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai struktur dan aspek atau ciri kebahasaan dari teks iklan. Maka pada pagi hari ini kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu jenis-jenis iklan. Namun, sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, apa-apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis iklan tersebut, ada baiknya kita berdoa, kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan Yesus kita. Kita layak mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini kita masih bisa belajar. Nah, namun sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak ibu senang kan bernyanyi? Nah, anak-anak ibu bisa mengikutinya ya dari rumah. Nah, kita angkat satu pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nah, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik anak-anak ibu kelas 8, jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi keluarga, bagi orang tuamu lewat cara belajarmu yang baik. Nah, sekarang ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji, hormat, syukur, dan terima kasih kami haturkan kepadamu Bapa yang baik buat penyelenggaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami masih bisa melaksanakan pembelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah anak didik kami. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan, semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Berkati juga ya Tuhan orang tua kami, orang tua siswa kami yang saat ini sedang mencari nafkah ya Tuhan. Biarlah Engkau mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami datang memohon kehadapan-Mu untuk pandemi yang sampai saat ini masih belum usai atau belum berakhir ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami keselamatan, Engkau berikan kami kekuatan ya Tuhan, serta semoga pandemi ini segera berlalu. Tuhan Yesus, ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Dan jadikanlah kami ya Tuhan, jadikanlah anak-anak didik kami menjadi saluran berkat-Mu kepada orang lain, kepada keluarganya, kepada orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik. Adapun KD kita pada pagi hari ini ya masih sama dengan KD minggu yang lalu, yaitu KD 34. Di mana KD 34 itu menelaah pola penyajian kebahasaan teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah, sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak didik ibu diharapkan mampu menelaah unsur pola penyajian kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya ibu sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur dan juga struktur serta aspek kebahasaan dari teks iklan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis iklan. Baik, anak-anak ibu, berdasarkan isinya, iklan dapat dibagi menjadi 2. Nah, sekali lagi jenis-jenis iklan. Yang pertama, berdasarkan isinya, iklan dapat dibagi menjadi 2. Nah, perlu kamu garis bawahi di sini, sebenarnya jenis iklan ini banyak sekali. Nah, tetapi di sini perlu ibu batasi iklan mana saja yang mau ibu sampaikan kepada anak-anak ibu. Ya, sebenarnya dari penjelasan ibu ini nanti sudah mencakup sebenarnya jenis-jenis iklan itu. Baik. Nah, berdasarkan isinya, iklan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, iklan media cetak. Nah, iklan media cetak ini sendiri, karakter utamanya adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Nah, iklan media cetak ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada iklan baris. Nah, iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikannya sangat terbatas. Nah, seperti apa iklan baris ini, Bu? Kalau kamu rajin membaca surat kabar ataupun koran, nah kamu lihatlah misalnya di koran SIP ini sering ibu temukan iklan baris. Nah, dan apanya ini terbatas ya, teksnya itu sangat terbatas. Karena apa? Semakin banyak kolom yang kita gunakan, ya semakin besar pembayaran kita nanti. Seperti itu Diana. Semakin banyak kolom yang kita pakai, semakin banyak teksnya di sana, semakin banyak kata-katanya di sana nanti, semakin banyak pula pembayaran kita. Misalnya kan kalau kita memasukkan iklan ke surat kabar, kita harus bayar nih sama pihak koran tersebut. Misalnya ibu memasukkan iklan ibu ke koran SIP, maka ibu nanti akan membayar ke pihak mereka seperti itu. Karena kan itu kepentingan ibu. Ya, ibu membuat iklan di sana di surat kabar itu kan biar jasa ataupun barang atau apa yang ibu tawarkan semakin dikenal oleh masyarakat atau dibeli oleh masyarakat seperti itu. Jadi ibu wajib membayar ke pihak misalnya koran SIP ya. Nah, tadi ibu katakan kalau misalnya kamu itu membaca surat kabar, nah di belakangnya itu sering kamu temukan kan iklan. Misalnya jual rumah, ya kan? Jual ruko 3 lantai, ya kan? Nah, itulah contoh dari iklan baris. Misalnya dibuat seperti ini. Jual cepat, ya, ruko 3 lantai. Letak strategis, ya kan? Air dan lampu, ya. Lengkap, ya kan? Luas bangunan. Ya, hubungi segera
nomor di bawah ini, dicantumkanlah nomor yang bisa dihubungi di sana. Dan biasanya itu disingkat, misalnya dibuat di sana kan miliki segera atau dijual cepat, maka itu nanti dibuat DJL, CPT, ya kan, rumah RMH, ya kan, letak LTK, strategis. Nah, tujuannya apa? Itu untuk menghemat. Makanya tadi katakan teks yang disajikan itu sangat terbatas. Karena apa? Semakin banyak kolom yang kita pakai, semakin banyak teks yang kita buat, semakin banyak baris yang kita gunakan nanti di sana, maka pembayaran kita terhadap pihak pengiklan ya itu akan semakin besar. Misalnya kalau ibu membuat iklan ibu itu di surat kabar, ya jelas ya ibu pembayarannya ke sana semakin besar. Itu dihitung dari jumlah barisnya. Jadi sangat terbatas. Perhatikanlah itu dibuat nanti di sudut-sudutnya itu atau di belakang-belakang surat kabar itu kan dibuat dalam bentuk kolom dia seperti itu ya kan. Oke, misalnya dibutuhkan segera. Nah, kan seperti itu dia. Paham anak-anak ibu? Itulah yang disebut sebagai iklan baris. Iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikan juga sangat terbatas dengan alasan semakin besar, semakin banyak baris yang kita pakai, ya semakin besar pembayaran kita terhadap pihak pengiklan. Ya, paham anak-anak ibu? Oke, baik. Nah, kan ini Bu kasih contoh. Jual rumah semi villa, ya kan? Jual rumah. Kan ibu singkat di situ kan RMH, rumah semi villa. LS itu sebenarnya luas, ya kan? 174, ya kan? Nah, baru di situ ada kolamnya, airnya bagus, cocok untuk peristirahatan, ya kan? CCK. Nah, minat hubungi nomor sekian-sekian. Nah, itu dia. Ya, paham? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, misalnya ini lagi ibu buat kan, dijual tanah luas 150, ya kan? Nah, itu kira-kira contoh dari iklan baris. Baik. Nah, yang kedua, iklan kolom. Nah, iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Iklan ini juga sering menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Nah, ini dibuatlah dalam bentuk kolom-kolom. Dibuatlah gambar-gambarnya nanti sana kan. Misalnya butuh tukang pijat tradisional. Nah, dibuatlah gambar-gambar opung-opung yang sedang memijat refleksi misalnya kan. Nah, itu dia. Baik. Yang kedua, nah ada iklan elektronik. Ya kan? Tadi kan iklan cetak ya. Ini iklan elektronik. Baik. Iklan elektronik adalah iklan yang berbasis perangkat elektronik. Ya. Taulah yang berbasis elektronik kan misalnya handphone, radio, televisi, ya kan? Oke, baik. Iklan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada iklan radio. Nah, iklan radio adalah iklan ini mengandalkan efek suara, namanya radio kan, Nak? Nah, radio. Jadi di sana hanya mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan maupun musik dan bunyi-bunyi. Nah, jadi di sana tidak ada gambar. Kan kalau misalnya kalau di radio itu kan dibuat misalnya iklannya kan, ya, cuci tangan pakai Nuvo. Nah, paling lagu-lagu musik-musiknya ada di sana, ya kan, atau bunyi-bunyi, ya kan. Tetapi tidak ada bisa kita melihat gambar. Bandingkan nanti dengan yang di televisi. Itu maksudnya dia. Ya. Baik, yang kedua ada iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar dan gerak. Nah, di sana bisa kamu lihat. Kalau misalnya iklan itu yang diiklankan di radio itu adalah mengenai Nuvo, kalau dalam radio sabun Nuvo maksud Ibu ya. Kalau dalam radio kamu hanya bisa mendengarkan suara, ya kan? Ataupun bunyi. Nah, tetapi kalau itu diiklankan di televisi bisa kamu
mendengarkan suaranya, melihat gambarnya, dan juga geraknya. Itu saja sebenarnya letak perbedaannya. Baik. Nah, yang berikut ada iklan film. Nah, iklan yang tersaji dalam judul film. Nah, misalnya ini produk sinema lah ini, ya kan? Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Artinya begini, nah. Sudah mau ditayangkan film itu, misalnya ibu katakanlah itu Ikatan Cinta. Sebelum itu tayang perdana sekali di televisi sudah ada iklan-iklannya dulu. Ya kan, sudah mulai dipromosikan ke masyarakat, tapi belum tayang. Misalnya tayangnya nih bulan September. Nah, mulai bulan Agustus sudah mulai akan muncul sinetron yang baru, yaitu Ikatan Cinta, apa lagi? Kasih misalnya, begitu ya. Jadi, datanglah anak-anak ibu kelas 8. Udah ada rupanya film baru, bentar lagi sinetron yang baru mau main. Ya kan? Apa itu? Ikatan Kasih. Nah, seperti itu maksudnya yang iklan film. Paham anak-anak ibu? Oke. Baik. Nah, sekarang berdasarkan isinya. Nah, oke. Nah, berdasarkan isinya, iklan dapat dibagi menjadi yang pertama ada iklan pemberitahuan. Nah, iklan ini lebih fokus pada kepentingan untuk memberitahukan khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa dan keadaan. Nah, contohnya ini misalnya berita duka cita, ya kan? Bisa dibuat di radio, bisa dibuat di televisi, bisa juga dibuat di surat kabar, ya kan? Nah, atau misalnya apa ya? Anak hilang, ya kan? Nah, itulah contoh-contoh dari iklan pemberitahuan. Misalnya, atau reuni akbar, akan diadakan reuni akbar SMP Trisakti 2 angkatan 2020-2021 misalnya, ya kan? Seperti itu dia. Nah, yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Nah, seperti sekarang ini kan iklan penggunaan masker, ya kan? Nah, kan itu kan layanan masyarakat. Atau misalnya supaya mengikuti program KB keluarga berencana, ya. Tapi kita sering salah membuat arti KB itu adalah singkatan dari keluarga besar. Maka anaknya bukan 2, ya, melainkan 8, 9, 10 seperti itu ya. Oke, itu hanya contoh saja ya, Nak. Nah, itu dia iklan layanan masyarakat. Seperti sekarang itu kan sangat galak-galaknya bagaimana kita untuk memutus penularan COVID-19. Kan sangat di mana-mana kita dengarkan, baik itu di radio, di televisi, di surat-surat kabar. Itu sangat gencar-gencarnya bagaimana itu kita diberitahu bagaimana cara untuk memutus rantai penularan COVID-19, ya kan? Bagaimana kita diberikan penyuluhan, penerangan itu, pemberitahuan itu, layanan masyarakat itu agar kita rajin mencuci tangan, menggunakan ini yang namanya masker apabila kita bepergian keluar rumah, ya kan? Nah, sekarang ini lagi galak-galaknya lagi vaksinasi, ya. Vaksin, penggunaan vaksin, ya. Baik, kira-kira seperti itu ya, Nak, yang dinamakan iklan layanan masyarakat. Nah, yang berikutnya ada iklan penawaran. Nah, inilah dia yang menawarkan barang ataupun jasa, ya kan? Nah, iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk dan jasa. Disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Nah, baik, inilah yang menawarkan, misalnya menawarkan kulkas, ya, atau bisa menawarkan jasa juga, misalnya jasa laundry, ya kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan iklan penawaran. Jadi yang menjadi pertanyaannya, Bu, yang kami sering itu lihat di televisi, kalau menawarkan barang itu termasuk ke dalam iklan apa, Bu? Ya, itu iklan penawaran. Atau ada, Bu, jasa kurir.
Ya, itu termasuk juga pada iklan penawaran. Menawarkan apa? Menawarkan jasa. Seperti itu. Nah, paham? Oke, baik. Anak-anak Ibu, di sini ada beberapa contoh iklan Ibu buat. Yang pertama, contoh iklan pemberitahuan. Nah, inilah dia contoh iklan pemberitahuan tadi. Nah, reuni akbar, ya kan? Bisa kamu lihat di sana. Lalu pengumuman hilang, telah hilang surat-surat berikut. Nah, itu dia. Lalu ada iklan layanan masyarakat. Nah, ini bisa kamu lihat kan? Lindungi keluarga dan diri Anda dengan program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Caranya seperti apa? Kan? Nah, itu Ibu buat beberapa caranya di sana kan? Nah, itu kan melayani, memberitahukan ya, layanan masyarakat. Atau buanglah sampah pada tempatnya. Istirahatkan lampu bila tidak digunakan, ya kan? Oke. Nah, lalu ada iklan penawaran. Inilah yang sering yang kamu jumpai di televisi, ya kan? Nah, bimbel, ingat ruang guru. Ayo gabung menjadi squad ruang guru bareng aku supaya belajar menjadi luar biasa. Ini kan iklan menawarkan jasa. Nah, lalu ini yang menawarkan produk. Kini di Indonesia, orange nomor 1 di dunia Florida Orange, ya kan? Bulir utuh fresh to the top, ya kan? Itu dia. Nah, yang ini menawarkan jasa, yang ini menawarkan produk. Paham? Baik, anak-anak Ibu. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetaplah semangat, jaga kesehatanmu. Apabila kamu kurang memahami nanti, kamu bisa bertanya di kolom forum atau bisa langsung bertanya lewat pribadi Ibu. Ya. Nah, baik anak-anakku, sekian pembelajaran kita. Tetaplah semangat, jaga kesehatanmu. Dadah, terima kasih.